Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidil mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa zayyin akhlaqana bil hilmi ya arhamar rahimin. Kali ini para sahabat Karamah Doa yang budiman, yang berbahagia, semoga hari-hari Anda, keluarga Anda, dan seluruh yang kita cintai bersama selalu sehat walafiat dan dapat mencapai segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami channel Karamah Doa akan berbagi dengan Anda untuk kajian atau mengaji tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Adil Azizah Al-Kayali. Kitab ini diberi judul atau diberi nama Min Mujarrabatis Salihin fi Kashfi Kurabil Makrubin. Artinya isinya adalah amalan dan doa-doa yang mujarrab atau sudah diamalkan, dan mujarrab tajrib terbukti doa-doa dan amalan yang ada di dalam kitab ini tentunya dilakukan oleh as-salihin, orang-orang yang saleh, yang akan banyak dibahas di dalam kitab ini. Kemudian fi kashfi kurabil makrubin, maksudnya kashf itu dalam membuka tirai, kurab kesusahan-kesusahan, al-makrubin orang yang dirundung atau dilanda kesusahan dan kesumpekan. Karena memang pada umumnya orang berdoa itu berarti dalam atau dirundung oleh kesumpekan atau kesusahan, kesedihan atas apa yang belum tercapai, atas cita-cita dan kesuksesan yang belum diraih, sehingga dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya kita akan memulai dari muqaddimah atau kata pengantar Dr. Muhammad Adil Azizah Al-Kayali. Di sini beliau berkata, qala rahmatullah alaih, al-muqaddimah, kata pengantar, alhamdulillahilladzi bifadlihi tuqdal hawaij. Segala puji bagi Allah, di mana dengan anugerah dan pemberiannya tuqdal hawaij, semua hajat dikabulkan, wa bi ni'matihi tunalur raghaib, dan dengan nikmatnya kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan, ar-raghaib, sesuatu yang kita harapkan dan kita inginkan, wa bi taufiqihi tatimmus salihat, dan dengan taufiknya, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatimmus salihat, menjadi sempurna as-salihat, amal-amal yang baik.
Yang dimaksud taufik di sini di dalam kitab lain disebutkan adalah khalqul qudrati lit-ta'ah, di mana Allah menciptakan rasa atau kemampuan di dalam jiwa kita ini untuk melakukan taat. Dan kekuatan itu adalah taufik dari Allah. Maksudnya banyak dari kita walaupun fasilitas baik jasmani, fisik dan segala fasilitas yang ada bisa untuk sampai dan melakukan hal-hal yang baik, taat dan lain sebagainya. Namun ketika masih belum ada taufik dari Allah atau khalqul qudrati lit-ta'ah, Allah ciptakan kemampuan untuk melakukan taat, di saat itu pula kita tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan dan taat itu. Sebaliknya ketika ada taufik dari Allah, walaupun fasilitas minim, fisik dan jasmani kita mungkin diterpa sedikit sakit atau lain sebagainya, tapi karena ada taufik dari Allah, maka Allah beri kesempatan dia, beri kekuatan dia untuk menggunakan waktu yang mungkin sempit dan jasmani yang mungkin agak sakit sehingga ia mampu untuk melakukan taat itu. Itu adalah taufik dari Allah. Wa bi dzikrihi tankashiful kurubat yani. Dan dengan berzikir kepada Allah, maka Allah bukakan tirai segala kesusahan. Allah bebaskan orang itu dari kesusahan. Wa asyhadu an la ilaha illallah alimul khafiyat. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, alimul khafiyat, yang maha mengetahui, al-khafiyat, sesuatu yang samar. Wa muwaddi'ul asrar fil ayat. Dan Allah juga zat yang menyiratkan atau menitipkan rahasia-rahasia yang ada pada ayat-ayatnya, baik itu ayat Al-Quran atau tanda-tanda kebesarannya di alam ini yang tersirat, yang mungkin hanya diketahui oleh orang-orang yang khusus, khawas, melebihi daripada yang tersurat yang bisa dilihat oleh kasat mata kita. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kata doktor, saya bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan utusannya. Ar-rahmatul muhdah, beliau adalah rahmat yang diturunkan dan dihadiahkan bagi umat manusia, seperti yang dinyatakan di dalam ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad, kata Allah, melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Alladzi dalla ummatahu ala mafatihil faraj wa ilajil mushkilatil wal mu'dilat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun, telah memberi jalan bagi umatnya pada pintu-pintu al-faraj, pintu-pintu yang membukakan dan melapangkan dia dari segala kesusahan, wa ilajil muskilat, dan pintu-pintu kunci-kunci daripada obat dari segala problem dan masalah, wal mu'dalat, dan sesuatu yang sulit,
sesuatu yang masalah-masalah sulit, baik itu penyakit atau masalah-masalah sosial dan lain sebagainya, dengan petunjuk arahan dari Rasulullah, insya Allah semua kita akan terbebas dan keluar dari masalah-masalah itu. Sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat yang besar selalu tercurah limpahkan dan salam dari Allah selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan daimatan bidawami mulkillah, dengan rahmat yang langgeng, yang selama-lamanya berkesinambungan, bidawami mulkillah, dengan langgengnya dan berkesinambungannya kerajaan Allah. Wa ala alihi adada ma wasi'ahu ilmullah, dan semoga rahmat juga dan salam Allah tercurah limpahkan kepada keluarga beliau sehitungan sesuatu yang diketahui oleh pengetahuan Allah. Artinya sejauh mana pengetahuan Allah, sejauh itu pula besar rahmat dan salam dicurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad dan keluarga-keluarganya. Amma ba'du, fahadha kitabun jama'tu fihi bi'aunillahi ta'ala. Kitab ini, katanya doktor, aku kumpulkan bi'aunillahi ta'ala, dengan tetap memohon pertolongan Allah. Di dalamnya majmu'atan minal ad'iyah, saya kumpulkan di dalamnya sekumpulan doa-doa, wal azkar, dan zikiran-zikiran, wal aurad, dan wiritan-wiritan, al mustamilah ala fawaid wa mujarrabatin, ala fawaidah wa mujarrabatin, di mana kitab itu, artinya kitab ini mencakup pada beberapa faedah dan doa-doa yang tajrib, doa-doa yang telah dibuktikan mujarrab dalam kenyataannya, ma'thuratun 'anin nabi, yang diriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabat-sahabat Nabi, wa salihi hadhil ummah, dan daripada orang-orang saleh daripada umat Nabi Muhammad, fiha khairun katsir, di mana di dalamnya terletak sebuah keberkahan dan kebaikan yang banyak. Wa la'alla qailan yaqul, mungkin saja ada orang yang komen atau menyikapi apa yang saya lakukan ini, yaitu dengan mengumpulkan doa-doa itu dan wiritan-wiritan itu, baik dari Nabi Muhammad, para sahabat, orang-orang saleh, para aulia. Mungkin ada orang yang komen, yaqul, berkata, hal minal bid'ati an naquma bi ba'dil ibadat. Ini jadi hal minal bid'ati, itu apakah bid'ah, katanya di sini, apakah sesuatu yang baru, an naquma bi ba'dil ibadat wal azkar, ketika kita melakukan sebagian ibadah-ibadah, wal azkar, dan zikiran-zikiran, mimma lam yarid fis sunnah, dari sesuatu yang tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Muhammad. Karena di sini sunnah dalam beberapa perspektif disiplin ilmu bermacam-macam. Sunnah dalam fikih hukum, yaitu ma yusabu ala fi'li wa la yu'adzab ala tarkih. Sunnah adalah sesuatu yang apabila kita lakukan mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan tidak mendapat siksa. Namun sunnah dalam segi dakwah adalah segala sesuatu nata'assa bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam,
segala sesuatu yang dari Rasulullah, baik itu pun adalah hal yang lumrah atau hal yang mubah. Apabila kita niatkan untuk meniru, mengikuti Rasulullah, maka itu masuk dalam kategori sunnah dalam dakwah, perspektif dakwah. Sunnah dalam pengertian yang lain, dalam pengertian fikih misalkan, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, baik itu perbuatan, baik itu pengakuan. Apa yang dimaksud pengakuan di sini adalah iqrar, sesuatu yang terjadi atau dilakukan di hadapan Rasulullah atau bukan di hadapan Rasulullah, tapi dengan sepengetahuan beliau. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyanggah, tidak menyalahkannya, bahkan diam. Ini dinyatakan iqrar. Berarti hal yang terjadi atau dilakukan itu dengan sepengetahuan Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak menyanggah dan tidak menyalahkannya, berarti itu juga masuk iqrar atau sunnah yang diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi itu perspektif sunnah. Jadi apakah kalau ada orang yang mengomentari apa yang saya lakukan ini, apakah bid'ah ketika kita melakukan sebagian ibadah-ibadah dan membaca bacaan-bacaan, wiritan-wiritan yang tidak pernah bersumber dari Rasulullah. Wa hal minasyar'i at-tatabbub, yani at-tatabbub ya bil Quran. At-tatabbub ini jarang saya ketahui bacaannya ya, at-tatabbub ya. Jadi wahal minasyar'i, apakah termasuk dari syariat ya? At-tatabbub bil Quran, ketika kita mencari kesembuhan bil Quran dengan Al-Quran, wa kitabati ayatihi wa ta'liqiha, dan ketika dengan mencari kesembuhan dengan menulis ayat-ayat Al-Quran dan menggantungkannya pada anak kecil misalkan. Itu kalau di dalam bahasa Arab dikenal dengan tamaim, atau tamaim itu sesuatu yang dikalungkan pada leher bayi dengan diisi ayat atau lain sebagainya. Wa ma huwa hukmul istighatsah. Jadi apakah itu termasuk syariat ketika kita mencari kesembuhan dengan ayat Al-Quran, dengan menuliskan Al-Quran, kemudian tulisan itu kita tempatkan, dikalungkan atau ditempatkan di mana? Wa ma huwa hukmul istighatsah, dan apakah hukum daripada istighatsah, artinya meminta pertolongan, wa tawassul bin nabi, dan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati, setelah wafatnya. Apakah setelah wafat Rasulullah kita boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad atau membuat perantara? Tawassul itu sebagai perantara kita kepada Allah. Walil jawab ala hadhihi tasaulat, untuk menjawab pernak-pernik pertanyaan ini, saufa u'arrid ma warada anis salaf, akan kami untuk itu akan kami pajangkan atau akan kami jelaskan, akan kami gambarkan apa yang telah diriwayatkan oleh ulama salaf kita as-salih, yang salih, wa ulama hadhil ummah, dan dari para ulama umat ini, alladzina yaqirrul jami'u bi salahihim, di mana mereka secara mayoritas telah dijustifikasi dan diakui oleh ulama-ulama lain tentang kesalehan, ketinggian derajatnya, dan keahliannya di dalam disiplin-disiplin ilmu.